Nah, next, pokoknya zona anti galau banyak deh nih biar nggak pada galau. Kakak, bagaimana mengatasi supaya kita bisa terima pasangan kita dengan segala kekurangannya? Mohon arahannya, terima kasih. Gimana caranya, Ren? Gimana yo? Gue jadi ingat Dokter Pram ya. Dokter Pram tuh pernah bilang gitu sama gue. Masih ingat aja udah Pram. Jadi kami tuh pernah praktek dulu di RSAL Minto Harjo gitu ya. Kami wajib praktek di sana di anak UI itu. Adalah pemimpin bangsanya itu Dokter Pram ya. Itu killer psikiater gitu ya. Tapi kalau nggak gara-gara dia, kayaknya kita nggak ada di tempat ini sekarang. Super itu banget. Baru nyampe ke kliniknya gitu ya. Belum juga sempet duduk gitu ya. Ayo, DSM ini Udah DSM 4 itu melotot banget sih, friends, oh my god. Depresi gitu. Apa ciri-cirinya? Aksis berapa? Kayaknya mau masuk deg-degan duluan. Kan belum kita mesti ngapalin buku itu. Nah, tapi di situ ya dulu saya Dokter Pram tuh pernah ngomong gini sama Sesi Fransil. So ya, pokoknya ya yang namanya pernikahan, pacaran, apalagi pernikahan dia bilang gitu. Lu jangan cuma nyari yang senang-senangnya aja, yang cocok-cocoknya aja. Justru yang lebih lo harus pikirin ketidakcocokannya. Sanggup nggak lo ngatasin ketidakcocokannya? Misalnya dia demen ngorok, misalnya, atau dia misalnya berantakan gitu ya. Sementara lo orangnya rapi, atau kebanyakan lo orangnya cuek aja gitu ya. Udah taruh ini di mana nggak apa-apa. Tapi di pasangan lo orangnya rapi banget, itu stres nggak lo? Stres lah, hari-hari ketemu itu lagi. Makanya yang lo harus pikirin ketidakcocokan ini karena lo akan lama ngadepin dia gitu. Nah, sekarang ini dia bertanya nih, bagaimana caranya? Gimana caranya menerima perbedaan? Sebenarnya sih dengan toleransi ya. Maksudnya kayak gini, mungkin kita lebih ke contoh detail ya, contoh lebih spesifik. Misalnya apa? Kayak tadi misalnya ngorok gitu ya. Nah kebetulan nih pasangan gue juga ngorok gitu. Oh, gue tidur duluan. Sama ya kan? Jadi gue juga bilang sama dia, kayaknya gue nggak bisa kalau kita tidur bareng-bareng gitu. Karena gue nggak tidur akhirnya ngorok gede banget gitu. Aku bilang gitu, gimana kalau misalnya gue tidur duluan deh, nanti abis gue tidur baru lo tidur gitu. Ya udah. Toleransinya di situ. Sama kalau misalnya kayak berantakan, gue juga agak bersih gitu ya. Suami gue agak berantakan gitu kan. Kelar. Akhirnya gue buat kesepakatan sih, pokoknya lo di luar kamar lo harus rapi ya. Maksudnya barang-barang lo yang nggak mau lo rapihin dulu ya taruh aja di meja lo deh. Tapi gue nggak akan ngutak-ngatik meja lo. Gitu nggak apa-apa. Yang penting luar orang datang, tamu datang gitu rapi kelihatannya. Jadi itu sih menurut gue buat kesepakatan di tengah-tengah akhirnya gitu. Kita juga nggak bisa memaksakan harapan kita gitu kan. Jadi sebenarnya maksudnya Rena gini nih sih friends, kita tuh dalam membina hubungan kita tuh kita mesti bisa kompromi ya. Betul. Tapi jangan kebanyakan kompromi. Misalnya nih ya, dari 5 kejadian lo komprominya 3 kali, minimal ada 2 ada adjustmentnya. Adjustment tuh dimana yang oh iya juga ya gitu, kan nggak ada salahnya jadi rapihan dikit, kan nggak ada salahnya gua kan ngorok kayak gua nggak sadar ya, betul gitu. Iya. Tapi kan yang kena ininya juga pasangan kita. Gimana caranya supaya kita bisa ketemu di tengah, itu adjustment sih friends gitu. Yang Rena lakukan adalah adjustment. Nggak mungkin ya dalam sebuah hubungan, apalagi nikah lu nggak kompromi, nggak mungkin gitu. Jadi supaya bisa menerima perbedaan dan nggak menderita banget, coba ketemu di tengah dengan kompromi dan adjustment sih friends ya. Next. Waduh, gimana caranya untuk meyakinkan pacar biar percaya 100%? Mungkin ini perlu info tambahan juga ya. Maksudnya kenapa nih pasangannya nggak percaya 100%? Apakah itu tadi pernah melakukan suatu hal yang akhirnya trust-nya itu berkurang atau bahkan hilang, itu sehingga butuh usaha untuk meningkatkan trust itu. Ini jadi pada galau kan kalau begini. Kalau saya ini pernah orang yang misalnya nanya sama gue, Mbak Zoya, pacar saya ini cemburuan, gimana caranya ya supaya dia nggak cemburuan lagi? Yang akan pertama kali gue tanyain, lu pernah memberi alasan nggak untuk pasangan lu cemburu? Betul. Ngaca dulu, ya kan? Kalau misalnya lu udah ngaca, lu udah ajak ngomong, tapi dia masih cemburu membabi buta, biasanya dia banyak insecurity-nya gitu. Cobalah tolong dia untuk bisa memahami insecurity-nya. Kan kadang-kadang ya ada aja misalnya lagi, aku lagi gendutan nih gitu, atau aku lagi banyak kegagalan yang lagi dihadapi sehingga semuanya jadi kena kan gitu.
ini mesti banyak info ya. Tapi ya semoga kalau memang itu masalahnya, semoga bisa ini deh ya. Atau mungkin juga si pasangan ini juga punya masa lalu yang apa ya, kayak trauma tertentu yang akhirnya dia sulit untuk mempercayai orang lain gitu. Iya. Jadi ya tergantung, ini sangat tergantung kasus per kasus ya. Tapi juga ya banyak orang yang gini, jangan sampai kita mencintai orang yang sekarang ya, yang menjadi pasangan kita sekarang berdasarkan sisa cinta yang lama. Iya. Biar kuat. Iya kan cuma begitu kan, gak fair banget. Gue paling sebel tuh kalau ada cowok gini, Zoe gue cuma bisa cinta sama lo, pokoknya 40% itu udah terbaik. Kan 60%-nya kemana? Gue gak bisa, 50% aja gue gak bisa Zoe. Iya lah, pakai persen sama gue, ada apa? Iya, soalnya gue dulu pernah patah hati gini. Terus gue sampai negasin gini, Ren. Jadi, lu mau mencintai gue berdasarkan kegagalan lu yang sebelumnya. Jadi lu mau mencintai perempuan ini berdasarkan sisa cinta dari perempuan yang sebelumnya. Dia bilang iya lagi. Gue langsung bye. I'm sorry, goodbye. Kita oke. Untung belum pacaran gitu ya, baru PDKT udah gitu. Jadi gini ya, Zoe, gue bisa gini-gini. Ih, udah nawar-nawar. Aduh, sumpah beda banget. Thank you. Masih mendengarnya. Next. Assalamualaikum Mbak Zoya. Waalaikumsalam. Mbak mau bertanya, apakah hubungan seseorang kandas karena pekerjaannya tidak disupport salah satu pihak? Apa baiknya melanjutkan hubungan setelah sukses atau sebelum sukses? Oh, pertanyaan dari perempuan. Oh, jadi dia kayaknya nggak disupport ya sama cowoknya. Untuk bekerja maksudnya ya. Tidak disupport di salah satu pihak, apakah baiknya melanjutkan hubungan setelah sukses atau sebelum sukses? Dia takut sukses kayaknya ya. Kok agak bingung ya bacanya ya? Jadi gini, kan suka ada perempuan tuh Ren yang mikir gini, kalau jadi perempuan sukses nanti nggak dapat pasangan. Oh oke. Jadi maksudnya kalau asumsikan begini. Jadi ya udah, misalnya perempuan yang sukses biasanya akan susah dapat pasangan. Jadi mendingan nggak, sebelum sukses dia udah dapat pasangan dulu gitu. Capek juga ya. Bingung juga ya. Jadi sebenarnya kan harusnya sih sejalan ya. Iya. Gitu, sejalan karena kan tugas perkembangan balik lagi itu kan sebenarnya di usia pernikahan juga tugas perkembangan. Tugas perkembangan kita juga untuk bekerja sebenarnya gitu. Jadi apalagi itu usia dewasa muda misalnya. Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau menurut saya justru pasangan yang memang bisa support terhadap apa yang kita lakukan itu yang baik sebenarnya ya. Pun kalau misalnya memang tidak bekerja karena ada suatu hal gitu ya, misalnya ya punya anak dulu, misalnya cuti dulu, baru nanti bekerja lagi, itu sih bisa dikompromiin dan di adjustment tadi. Gitu. Jadi sebenarnya sih friends ya, jangan sampai kalau dalam berkarir dan mencintai ya, itu adalah keseimbangan dalam hidup. Betul. Jadi kalau sampai dia tidak bisa mensupport apa yang kamu inginkan, kamu pengen bekerja misalnya, atau kamu pengen kerja di rumah, atau kerja di luar kota, selalu ada jalan tengah sebenarnya. Jadi kalau sampai dia ngelarang, sampai kamu jadi nggak enak sama pekerjaan kamu, sampai nanya kayak gini, gue rasa nggak cinta-cinta banget jadi cowok ya. Iya, soalnya kan gini, nanti harus milih kerja gue. Iya. Jadi akhirnya si pasangannya juga tertekan juga kan, dia ngerasa nggak bisa berkarya misalnya seperti itu, sehingga itu juga pasti akan berdampak ke rumah tangganya juga nanti. Gimana pasangannya tertekan, nggak bisa mandiri, misalnya karena dia butuh kemandirian, nggak bisa berkarya, akhirnya pernikahannya juga pasti mengalami hambatan. Iya. Kacau ya. Next di zona anti galau. Halo Tani, salam kenal dari saya. Duh, banyak tulisan-tulisan zaman now nih ya. Singkatan semua. Bacanya suka bingung. Saya ini pekerjaan saya di bidang pariwisata. Gimana sih caranya bikin pasangan kita itu nyaman dan semakin sayang sama kita tanpa ada kecemburuan? Oh, ini sama main tadi kali ya jawabannya ya. Tapi mungkin saya tambahin dikit ya, komunikasi itu penting banget ya. Maksudnya kenapa sih cemburu itu, kenapa gitu? Apakah karena dia suka pulang lebih malam misalnya gitu? Lalu dibuat tadi komprominya di mana nih gitu? Apakah kalau misalnya memang pulang lebih dari jam 10 malam harus mengabarkan gitu? Kalau enggak ya masih nggak apa-apa sih, misalnya jam 10 masih oke dengan melihat kemacetan Jakarta ya. Gitu. Jadi itunya harus dikomunikasikan sih. Kadang-kadang kan perempuan juga lebih khawatir kalau misalnya pasangannya pulang malam gitu tanpa ada kabar gitu. Apalagi hujan. Hujan sekarang kan juga keadaan juga mengkhawatirkan. Buruk atau nggak orang-orang banyak yang stres di jalan ya bos sekarang galak. Jadi komunikasi itu udah salah galak.
Komunikasi penting banget. Oke. Apalagi mungkin ini nih, semakin sayang. Ingat juga dong teori bahasa cinta. Oh, gitu ya, benar-benar love language ya. Iya, gimana? Mungkin bahasa cintanya sesuai nggak dengan apa yang dilakukan oleh pasangan kita? Gitu. Jangan-jangan kalau lo sukanya physical touch, tapi pasangan lo kasih hadiah terus akhirnya nggak sesuai dengan bahasa cinta lo, gitu kan? True. Kalau ini nih, zona anti galau. Selanjutnya, Mbak Zoya, kalau kita mencintai seseorang dan bertahan dalam satu hubungan, ya karena salah satu faktornya adalah pasangan kita memiliki mental health issue. Bagaimana cara bedain antara itu cinta atau kesian? Karena dalam hati kita pengen jadi hero untuk pasangan tersebut. Oke. Dalam. Iya ya. Tapi sebenarnya kalau ini sih sebenarnya kita perlu, ini udah nikah apa belum ya? Enggak, kayaknya baru pacaran. Mencintai seseorang bertahan. Kayaknya sih kalau itu kita masih lihat dulu sih mental health issue-nya nih pasangan kita apa gitu. Kalau narsisik sih kelar, gak bisa. Beneran. Bener. Itu adalah salah satu gangguan psikologis yang gak bisa disembuhin. Karena seorang narsisik selalu percaya bahwa dia paling benar di dunia ini. Kelar. Susah juga ngebanginnya tuh, susah juga. Iya, susah. Nah kalau misalnya yang lain, coba ikut berobat sama dia. Iya, jadi dampingin pasangan kita pada saat melakukan pemulihan mental health-nya itu. Terus kamu lihat gitu, kira-kira mampu nggak ya gue ya? Ini akan sebegini loh seumur hidup gue. Dan yang namanya mental health ya, sebenarnya nggak ada yang bener-bener sembuh tapi bisa terkontrol, sama kayak diabetes. Betul. Ya jadi itu bukan bisa disembuhin segampang katanya Denny Susanto ya gitu ya, katanya bipolar lah bisa disembuhin, bisa terkontrol. Artinya orang bisa hidup sehat, self grooming, bersosialisasi dengan baik gitu. Kalau dia misalnya rajin minum obatnya, dia juga punya awareness, dia mendidik dirinya, itu bisa. Lalu gitu. support sistemnya penting juga kan, Support dia punya sistem penting yang positif atau negatif. Kalau misalnya support sistemnya nggak positif ya mungkin untuk pulih ya untuk tadi ya life skillnya tetap berkembang itu juga mungkin ada hambatan, agak susah gitu. Nah itu penting banget sih pada saat kita mendampingi pasangan kita yang punya mental health issue, kitanya sendiri seperti apa tuh? Apakah kita juga merasa tertekan atau enggak? Exactly. Kalau kita merasa tertekan kan percuma juga ya. Kita juga harus bisa kontrol tekanan itu akhirnya kan, kontrol stresnya itu. Gitu. Karena kalau pasangan punya isu kesehatan mental, kita juga akhirnya stres dan tertekan. Nah, bisa dibayangkan kan bagaimana? Kita tahu kapan harus melakukan yang namanya emotional rescue, ya pertolongan terhadap emosi kita sendiri. That's very important sih friends. Oh my god, thank you. Gila, itu kayak langsung semua pertanyaan tentang kegalauan cinta itu dijawab semua sama Rena dari Cinta Setara. So jangan lupa ya sih friends, di follow Instagramnya Cinta Setara, dapat pendidikan dari sana yang banyak. Kalau misalnya mau ngundang lagi Rena, boleh nih dikasih komentar sini. Nggak boleh ya menghujat-hujat, awas loh. Ada kelas gue yang nggak dihujat-hujat. Dia aja nggak dihujat, gue dihujat. Jadi ini semoga bisa membantu kegalauan cinta. Ada beberapa episode tadi ya bersama dengan Rena ya. Zifren bisa lihat semua dan dimana semoga ini bisa menjawab kegalauan cinta yang Zifren rasakan. Karena udah nggak zaman jadi bucin ya say, zaman sekarang ya. Jangan jadi budak cinta lagi gitu. So jangan lupa follow Instagramnya Cinta Setara. Dan juga jangan lupa subscribe ya, pasang notifikasinya sih friends. Kalau nggak ada pasang notifikasinya nanti tanya-tanya lagi, Mbak Zoya kapan nih ngebahas tentang bucin, bahas tentang ini, padahal udah pernah dibahas gitu ya. So kalau mau komen, please komen yang sopan, komen yang santun, tanya mungkin kasih saya ide mesti bikin apa lagi gitu ya supaya bisa sama-sama mengedukasi para Zifren semua. Terima kasih Zifren, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. You want to dance?